Selamat sore, Bang Eri. Ya, selamat sore Mbak Hyang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Thank you udah hadir tepat waktu. Lagi di mana ini? Aku lagi di kantor dengan segala macam peralatan IT yang seperti Hollywood lagi mau buat film. Wow, wow. So we take it seriously untuk hal-hal yang seperti ini dan untuk live seperti ini juga kita dibantu dengan IT kita yang sangat profesional dengan segala macam peralatannya di kantor. Oh iya. Aduh, kalau dengar gitu kita jadi malu. Ini saya di live pun diganjel sama buku, sama Black Law supaya pas posisinya. Ya. Sorry, suaranya agak kurang oke. Suara Mbak Hyang tadi agak pecah-pecah. Kalau suara saya, apakah bisa didengar dengan baik? Suara Bang Eri terdengar dengan baik. Sekarang audible. Sorry, ada sedikit technical issue di sini. Suara Mbak Hyang agak putus-putus. Jadi, sorry, saya bicara dengan IT sebentar, 1-2 detik. Oke, silakan. Ya, no. Suaranya no. Pecah. Bagaimana sekarang, Bang Eri? Saya nggak bisa dengar suara Mbak Hyang. Alright. Boleh dites lagi Mbak Hyang suaranya? Ya, Bang Eri. Suaranya pecah, saya nggak bisa mendengar dengan baik, mohon maaf. Oke, saya coba gunakan earphone ya. Sebentar, saya tutup sebentar. Rekan-rekan yang sudah hadir, Boleh. Ini kita santai aja, informal. Sebentar kita perbaiki urusan teknis. Baik. Boleh mute gitu. Oh, di tempat atau soal. Oke. Selamat siang. Sore Mbak Hyang. Selamat sore. Bagaimana sekarang, Ya. Bang Eri? Sekarang lumayan oke. Lumayan oke. Oke. Ya. Oke. Alhamdulillah. Saya kira bisa dimulai karena kita waktunya kan nggak banyak begitu. Betul. Oke. Silakan. Oke, baik. Baik. Rekan-rekan semua di IG Live gitu ya, selamat sore. Kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam 15 menit saja. Tapi 15 menit ini judulnya artinya instan dan ekspres, Bang Eri. Sehingga nanti kurang lebih kita nggak lebih dari, biasanya nggak lebih dari 30 menit. So, terima kasih Bang Eri yang sudah meluangkan waktu untuk kami semua dan rekan-rekan AIRCLS. Saya Hyang Ismalia Miharja, represent AIRCLS akan membantu obrolan sore hari ini. Nah, obrolan sore hari ini kita highlight tentang topik strategic tips in building career as a lawyer, learning from one of the best, gitu. Nah, dari one of the best ini, Pak Eri Hertiawan sudah hadir bersama kita semua. Beliau merupakan senior partner di AHP Law Firm, khususnya dalam bidang ADR, Aviations, dan Shipping. Kalau boleh diluruskan, kalau ada yang salah kami sampaikan. Beliau juga mendapatkan reward sebagai Southeast Asia's Top 15 Litigators 2023 dari Asian Legal Business dan banyak lagi prestasi-prestasi lain dan award-award yang sudah dikoleksi oleh Bang Eri. So, terima kasih banget waktunya yang berharga ada di sini. Bang Eri, kita awalin lagi dalam waktu kurang lebih 15 menit gitu ya. Apa yang Bang Eri ingin sampaikan kepada para muda-mudi yang punya cita-cita pengen jadi lawyer untuk memulai karirnya? Mungkin kita berangkat dari situ dulu. Bang Eri, silakan Bang. Oke.
Eh, saya mungkin ambil pelajaran yang dulu mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya pernah pertama kali setelah wisuda, lalu kemudian join dengan salah satu law firm di Jakarta. Pada saat itu, saya mendapatkan satu assignment untuk membuat due diligence. Membuat due diligence report. Ya. Lalu kemudian konteksnya adalah waktu itu saya tidak tahu. Nah, ini mungkin kesalahan saya pada saat itu ya, 30 tahun yang lalu. Saya tidak bertanya apa yang saya kerjakan dan untuk apa. Lalu kemudian saya kerjakan summary dari perusahaan. Kemudian setelah selesai saya pulang. Yeah. The next day, minggu depannya maksudnya, saya pulang itu hari Jumat, Sabtu Minggu tidak ke kantor. Hari Senin saya dipanggil bos saya waktu itu dan mengatakan, di mana responsibility kamu? Nah, di situ saya kira I learn from mistake bahwa responsibility itu adalah satu hal yang paling penting untuk menjadi seorang lawyer. Okay. Responsibility itu harus dilihat secara luas tentunya. Antara lain, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak tahu, kita harus bertanya, untuk apa ini? Untuk apa due diligence ini diminta oleh klien? Pada saat itu saya tidak tahu bahwa demikian pentingnya hasil due diligence itu untuk rencana akuisisi saham. Bagaimana akuisisi saham. Betul. Bagaimana suatu PT akan melakukan akuisisi kalau dia nggak tahu apa yang akan dibelinya, apa saham ada atau perusahaan yang akan dibelinya. Sehingga dari situ yang saya belajar adalah bagaimana responsibility itu harus dimiliki oleh semua lawyer, baik tentunya yang baru masuk ke dalam dunia hukum maupun juga lawyer yang ya boleh dikatakan misalnya sudah seperti saya misalnya, tetap saja responsibility itu ada, responsibility terhadap klien, responsibility terhadap community, ada social responsibility juga. Contohnya kemudian ada kewajiban pro bono kalau bagi advokat untuk mewakafkan waktunya selama 50 jam minimal dalam 1 tahun untuk bekerja tidak dengan bayaran apapun. Jadi kuncinya adalah responsibility. Baik. Oke, thank you Bang Eri. So kita highlight responsibility yang ditanamkan sejak awal kita berpraktik, sekalipun biasanya kalau mulai berpraktik ikut orang dulu gitu kan ya. Responsibility-nya udah ditanamkan dari situ dan terus tumbuh kembang sampai level yang tertinggi dari lawyering itu di senior partner atau founding partner begitu. Saya mau highlight sedikit juga tentang terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami secara pro bono, rekan-rekan Pak Eri di sini secara pro bono, Masya Allah. Dan logikanya juga bermain, Bang Eri tadi katakan, apa yang lagi dikerjakan, untuk apa tujuannya, sehingga responsibility-nya juga jadi berdasar, begitu ya. Nah, Bang Eri melanjutkan lagi, menurut pandangan Bang Eri, peran penting seorang lawyer dalam menjalani profesinya, kalau tadi bicara tentang akuisisi gitu ya. Nah, peran pentingnya seorang lawyer dari contoh-contoh yang Bang Eri lakukan itu apa kalau disarikan? Ya, tentunya kalau dari awal yang harus kita cari adalah kita harus cari benar-benar mentor kita. Kita harus cari benar-benar coach kita yang baik. Kita harus cari benar-benar siapa bos kita. Kita harus tahu profil mereka, profil dia. Artinya kalau kita melamar kerja ke law firm X misalnya, kita harus tahu siapa Mr. X itu. Dan bagi yang muda-muda tentunya juga profiling dari seorang Mr. X itu harus dilakukan. Sehingga kita tahu apakah dia will be a good mentor atau tidak. Apakah dia will be a good coach atau tidak. Apakah dia will be a good leader atau tidak. Apakah dia bos yang bisa ditiru atau tidak. Jadi hal-hal seperti itu, profiling is very important. Manakala Anda baru masuk ke dalam satu law firm, harus tahu siapa partnernya, harus tahu apa yang dilakukan oleh law firm itu, harus tahu juga track record-nya. Jadi jangan masuk ke
ke satu law firm di mana kita tidak mengenal siapapun. Yeah. Kita tidak perlu mengenal secara personal, Yeah. tapi paling tidak profiling itu bisa dilakukan, dan apalagi dengan segala macam informasi yang terbuka untuk umum sekarang bisa diakses, semua orang bisa melihat siapa dia, apa yang dia lakukan, dia terlibat dalam transaksi apa saja, dia terlibat dalam kasus apa saja, dan sebagainya. Baik. Artinya mau memulai satu karir, profiling your boss. Dia akan jadi mentor, akan jadi coach, dan nanti mengantar ke yang awal tadi. Apa yang akan dikerjakan dan tujuannya untuk apa, gitu ya. Karena akan ikut ke beliau itu yang akan menjadi mentor dan coach itu yang tadi Bapak sampaikan. So, profiling itu nggak mesti secara personal kenal, tapi by reputation juga cukup gitu ya, Bang Eri ya. Lalu Bang Eri, kalau boleh tahu, bos pertama Bang Eri siapa? Mentor yang Bang Eri anggap sebagai mentor pertama itu siapa? Ya, saya pertama kali kerja dengan Ibu Winita, namanya Ibu Winita Kusnandar. Dia terkenal dalam tanda kutip agak-agak galak, tapi saya banyak belajar dari situ. Saya banyak belajar dari ketelitian. Maksudnya galaknya beralasan ya, bukan galak yang tidak beralasan, tapi beralasan. Di situ saya belajar bagaimana kita meletakkan titik koma dalam satu kalimat, bagaimana kita menjawab email dengan baik, bagaimana kita melihat keinginan dari klien, lalu kemudian bagaimana kemudian semua produk yang kita buat itu terdeliver dengan baik. Lalu kemudian bagaimana kita juga belajar apakah ada pertanyaan lanjutan atau tidak. Sampai cover letter saja, waktu itu saya banyak belajar dari beliau untuk mengirimkan draft, misalnya draft, katakanlah draft gugatan misalnya. Ada cover letternya atau sekarang cover emailnya. Bagaimana cover email itu harus bunyinya? Apakah dengan kalimat misalnya as requested misalnya? Kenapa harus ada kata as requested? Karena memang itu permintaan dari mereka, permintaan dari klien. Sehingga dengan ada diawali dengan as requested, please find and close draft bla bla bla, kita bisa, ya kita sebagai lawyer tentunya kita juga punya hak untuk mendapatkan legal fee, begitu kan? Legal fee itu diperoleh dari sesuatu yang di request oleh si klien. Jadi sampai di detail itu dia mengajarkan kepada saya, kurang lebih waktu itu 4 tahun lebih lah saya ada di kantor beliau. Setelah itu pindah ke satu perusahaan dan kemudian pindah lagi ke satu law firm namanya ABNP atau Adnan Buyung Nasution and Partners. Di situ saya belajar, kalau dulu di awal belajar ketelitian, di Adnan Buyung Nasution saya belajar kepedean, keberanian, percaya diri. Di situ saya dan sangat ingat, tidak akan lupa seumur hidup, bahwa pada saat itu ada satu kasus yang sangat besar. Dalam kasus itu juga ada kaitannya dengan krisis global pada saat itu. Di situ saya diajak oleh Bang Buyung sebagai juniornya Bang Buyung ketemu dengan para petinggi pejabat negara ini. Ada 5 atau 6 orang di dalam ruangan dan beliau memperkenalkan saya sebagai seorang junior. Ya memang literally saya juniornya Bang Buyung pada saat itu ya. Lalu kemudian kalimat introduction-nya tidak berhenti di situ saja. Kalimat introduction dari Bang Buyung, dia menjelaskan bahwa si Eri ini junior abang, kata dia gitu, karena dia menyebutnya Bang Buyung tuh abang, junior abang. Tapi walaupun dia junior, kita yang tua-tua ini harus ikut apa pendapat dia kalau dia benar. Jadi yang tua-tua ini jangan sok tahu, mentang-mentang udah tua, mentang-mentang udah senior, lalu tidak mendengarkan yang junior. Nah hal itu benar-benar membuat saya ada booster kepedean. Empowerment ya, ada empowerment di situ. Ada empowerment di situ, walaupun juga masih diawasi oleh didampingi oleh Bang Buyung gitu ya. Pada saat memberikan pendapat, beliau juga selalu ada di samping saya gitu. Jadi kalau saya sedikit miring, dia luruskan. Gitu. Artinya boleh dikatakan bahwa dalam choosing your boss gitu ya, untuk memulai karir sebagai lawyer itu nanti berkesinambungan terus, karena dia akan mengawasi, memandu, kemudian memberikan tujuan begitu. Jadi Abang tadi menyampaikan belajar tentang ketelitian dari Ibu Winita,
Itu sampai surat pun, jadi menjadi lawyer tuh dari cover letter pun udah diperhatikan, karena kata-katanya itu mesti bisa ditegakkan kan, mesti ada ada maknanya gitu. Setiap kata-kata yang disematkan dalam surat begitu. Lalu dari Bang Buyung, Bang Eri belajar tentang percaya diri, bagaimana percaya diri, keberanian, dan empowerment. Bang, lalu nilai-nilai ini abang apain ini? Sekarang abang sudah di di senior partner satu firma terbesar di ibu kota, di negeri ini. Apa nilai-nilai ini abang pass through ke junior abang sekarang? Ya, saya kira itu juga panjang ceritanya ya. Artinya saya banyak belajar masalah integritas dari Bang Buyung. Masalah bagaimana etika seorang advokat itu harus selalu dijunjung tinggi, code of ethic maksudnya. Yeah. Dan kita nggak boleh keluar dari apa yang sudah diharuskan oleh kode etik advokat. Nah, lalu kemudian saya juga menularkan mungkin ya, bukan mengajarkan, menularkan kepada yang muda-muda ini bahwa rezeki itu bukan klien kita yang ngatur, tapi rezeki itu yang di atas yang ngatur. Yang Allah di atas yang ngatur. Yang di atas yang ngatur. Baik. Bukan klien kita, bukan siapapun, tapi yang di atas yang mengatur. Nah, artinya dengan kita menjunjung tinggi integritas, kita selalu bertindak sesuai dengan kode etik, kita jujur, jangan kita khawatir miskin karena kita jujur. Ya buktinya alhamdulillah kurang lebih saya 32 tahun jadi lawyer. Alhamdulillah ada hal-hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, tapi kami miliki, terutama di kantor kami di AHP. Sekarang sudah menjadi kantor yang terbesar dan itu juga semua akibat dari konsekuensi logis dari integritas yang benar-benar dijunjung tinggi. Baik. Saya kira itu. Integritas, abang meng-highlight tentang integritas dan code of ethic. Artinya itu berhubungan langsung, terkait langsung dengan konsep tadi rezeki itu bukan klien yang ngatur. Artinya kalau itu menyalahi integritas atau code of ethic, bagaimana sikap sebagai seorang lawyer, Bang? Sorry, bisa diulangi lagi pertanyaannya supaya nggak salah jawab. Oke. Jadi tadi abang meng-highlight tentang integritas dan code of ethics seorang lawyer, begitu ya. Lalu juga abang menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua rezeki itu yang ngatur yang di atas, bukan klien. So, kalau dibalik gitu, seandainya klien menginginkan sesuatu yang menurut pandangan abang sebagai lawyernya, itu violent to the integrity, kepada integritas yang dipercaya. Bagaimana sikapnya? Supaya menjadi tips nih, bersikapnya gimana yang elok, yang elegan, tapi mendasar begitu. Ya, yang paling penting adalah bahwa apa yang kita sampaikan, rekomendasi atau advis hukum yang kita sampaikan bukan rekomendasi yang melanggar hukum. Itu penting sekali. Kalau misalnya kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, misalnya melakukan suap misalnya, saya dengan tegas akan mengatakan tidak. It's a big no-no bagi kita untuk melakukan itu. Dan kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut kehilangan rezeki. Tadi saya udah sampaikan bahwa rezeki bukan klien yang ngatur kok, Allah yang ngatur begitu. Jadi kalau dipaksakan, ya tentunya kita akan berdiplomasi. Kita sampaikan apa aturan hukumnya dan sebagainya. Lalu kemudian konsekuensinya apabila hal seperti itu dilanggar. Misalnya kita bisa bicara presiden. Presidennya Pak, kalau ada seperti ini nanti bisa pakai baju oranye begitu kan. Baju oranye kan rompi tahanan di aparat penegak hukum gitu kan. Bisa jadi tipikor dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu kita jelaskan supaya mereka juga memahami ada konsekuensi logis dari pelanggaran yang akan mereka buat begitu kalau mereka ngotot. Kalau mereka kekeh ngotot, ya sudah mungkin ya kita mundur dengan karena cara penanganan yang berbeda itu sah-sah saja secara undang-undang advokat dan juga kode etik itu dibolehkan kita mundur karena klien kita memaksa untuk melakukan sesuatu di mana penanganan masalah itu di luar dari atau tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai advokat. Karena advokat itu adalah profesi yang terhormat. Kita juga harus menjaga kehormatan kita dan
kehormatan kita itu juga harus ditunjukkan dengan perilaku kita, appearance kita, pakaian kita, cara kita berucap dan sebagainya. Itu bahkan toga kita. Saya selalu ke asosiat-asosiat di sini, saya selalu bilang kalau beli toga jangan yang cuma 100.000, 200 yang murah begitu lah. Belilah yang mahal, karena itu adalah pakaian Anda pada saat Anda menjalankan profesi yang terhormat. Jadi jangan beli yang di pasar atau di mana gitu kan, belilah di tailor yang bagus dan sebagainya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita juga menghormati profesi kita. Kalau orang Belanda, ayah saya yang sering berbahasa Belanda selalu mengatakan kleren makan deman. Seseorang itu dilihat dari penampilannya. Dari penampilannya. Penampilan seorang, betul. Penampilan seorang advokat juga harus netjes, harus terlihat bahwa dia memang profesional. Bagaimana? Netjes, flamboyan begitu? Ya nggak perlu sih, nggak perlu harus flamboyan, tapi harus terlihat secara profesional dan saya kira itu juga klien juga akan melihat itu gitu. Saya pernah dalam satu perkara bersidang di hadapan saya berpakaian rapi dengan baju yang pantas untuk persidangan yang terhormat. Tapi di sebelah saya kuasa hukumnya pakai celana jeans, pakai sneakers, pakai baju yang mau clubbing, dan itu saya tegur. Dan tegurnya juga tidak langsung, tegurnya melalui hakim. Saya katakan kepada majelis hakim bahwa majelis yang mulia, mohon maaf, kuasa hukum termohon atau tergugat sepertinya tidak memahami bagaimana cara berpakaian yang sopan. Mohon majelis hakim untuk menegurnya. Jadi melalui dia, itu juga etika. Itu etika. Di dalam persidangan, betul, itu juga etika. Dalam persidangan saya nggak boleh tegur langsung si kuasa hukum lawan. Saya harus selalu bicara melalui majelis, dan majelis nanti yang akan menegur begitu. Prosedurnya begitu. Artinya, prosedurnya begitu. Artinya tadi waktu sebelumnya bicara code of ethic, tapi nggak cukup sampai situ, ada code of conduct-nya, sampai juga dress code ya Bang ya, diperhatikan karena itu untuk menghargai forum, menghargai profesi. Gitu, Bang. Tadi udah nyentuh sedikit tentang klien. Untuk itu rekan-rekan juga ingin dengar barangkali ya. Ini yang penting nih, pertanyaan penting karena kita dapat pertanyaan ini dari publik gitu ya. Apa tips yang bisa Abang berikan dalam upaya mendapatkan kepercayaan klien dan menjaga kepercayaan itu? Artinya supaya tuh klien tetap percaya sama kita dan argo jalan terus. Gimana Bang? Kasih tipsnya dong. Ya, oke. Saya kira we have to treat them as a friend. As a friend. Kawan. Betul, teman. Jadi ya kalau kita punya teman curhat, teman jalan, teman clubbing dan sebagainya, semua akan keluar di situ pembicaraan, curhatnya dan sebagainya. Hal itu pun juga saya lakukan terhadap klien-klien. Artinya kita menganggap mereka sebagai teman. Begitu mereka menghadapi permasalahan, mereka akan mencari temannya yang kebetulan lawyer, gitu kan. Lalu kemudian terjadilah pembicaraan awal, lalu kemudian masuk ke pembicaraan yang lebih dalam lagi, masuk ke dalam pembicaraan yang misalnya memeriksa fakta dan sebagainya, masuk ke kemudian ada komitmen mengenai lawyer fee dan sebagainya. Itu konsekuensi logisnya begitulah dari profesi yang kita jalankan. Tapi di awal, we have to treat them as a friend. Kalau enggak, jadi ada semacam barrier, ada semacam jarak, ya? Communication barrier, di mana dia hanya datang ke kita pada saat ada masalah. Yang selalu saya sampaikan adalah, yang saya lakukan adalah, ya klien, ya kita ajak ngopi, kita ajak makan siang, ngobrol, jangan ngobrol kasus, ngobrol yang lain-lain aja. Kalau mereka hobi naik motor misalnya, ayo kita naik motor bareng-bareng, atau naik sepeda bareng-bareng sambil ngobrol yang lain, bukan ngobrol kasus gitu. Jadi treat them as a friend. Baik, treat them as a friend. Artinya maintainingnya juga seperti maintaining friendship gitu ya. Tapi kebetulan temennya ini adalah lawyer yang kompeten gitu kan? Ya. Memang harus ada batasnya ya. Kalau kita bicara sama teman, mungkin kadang-kadang agak-agak kelewat batas gitu ya. Kalau dengan klien yang kebetulan kita treat sebagai teman, tentunya juga harus ada batas. Kita nggak boleh agak kurang ajar misalnya ngomongnya begitu. Kita juga harus sopan, tapi mereka adalah teman kita, gitu. Sehingga mereka juga nyaman dengan kita begitu. Karena kenyamanan itu akan menimbulkan trust.
Disitulah trustworthy antara lawyer sama dengan klien yang perlu dibangun. Yang awalnya adalah men-treat them as a friend. Treat them as a friend. Iya, karena dengan pertemanan mereka merasa terbantu karena dibantu oleh teman yang kebetulan lawyer, gitu. Jadi kepercayaannya jadi terbangun terus gitu, ya kan? Kepercayaan terbangun terus, dia juga merasa nyaman. Nah, batasan-batasan itu saya rasa kembali lagi ke code of ethic tadi yang Bang Eri sampaikan, gitu kan? Ada etik-etik yang tidak bisa dilalui, dilewati batasnya begitu. Bang, saya mau tambahkan di kode etik ini banyak lawyer yang lupa bahwa bagi yang mungkin tidak paham kode etik advokat itu ya dianggap sebagai ya sudah hanya bacaan pasal-pasal saja. Tapi kalau kita pelajari dengan baik kode etik advokat, di situ jelas-jelas disebutkan bahwa hukum tertinggi dari advokat adalah kode etik. Jadi bukan Undang-Undang Dasar 45, bukan konstitusi, bukan Undang-Undang advokat, tapi kode etik. Nah ini yang bagi lawyer-lawyer muda atau yang mahasiswa juga mungkin yang ingin menjadi lawyer, mereka juga harus membaca, memahami, dan melaksanakan kode etik itu. Karena bagi mereka, bagi advokat, kode etik itu adalah hukum tertinggi bagi advokat. Hukum tertinggi, bukan kaleng-kaleng, mesti dipahami benar gitu ya, dan diterapkan. Mesti dipahami, mesti kita seperti bernafas. Karena kalau kita bernafas, kita nggak sadar kita lagi menghirup atau kita lagi menghembuskan. Tapi kita bernafas dalam hidup ini. Jadi seperti alam bawah sadar kita. Karena kehidupan kita, sehari-hari kita dikuasai oleh alam bawah sadar. Mungkin di atas 50%, 60-70% adalah alam bawah sadar. Kode etik itu harus kita treat sedemikian rupa sehingga kita melakukan itu dengan kesadaran, dengan bukan dengan kesadaran, dengan ketidaksadaran malah, karena yang berjalan adalah alam bawah sadar kita. Kalau sudah dengan sendirinya, seperti itu, dengan sendirinya, otomatis seperti kita bernafas. Seperti bernafas. Bang, kita coba lihat dulu, kita sapa rekan-rekan dulu, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, kita lihat rekan-rekan, terima kasih yang sudah bergabung. Apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Bang Eri? Langsung saja ditulis kolom komen. Ayo komen-komen semua yang mau komen dan mau bertanya. Oh iya, ada dari Anissa Azi. Ya, Anissa saja ya. Ya, coba tolong dicek. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Boleh, Pak, bacakan ya. Pak mau tanya. Bagaimana cara untuk mengetahui bidang hukum yang paling kita minati untuk fokus berkarir di bidang tersebut? Oke, jawabannya saya akan share pengalaman saya. Dulu saya paling nggak suka litigasi. Dulu saya paling nggak suka pengadilan. Dulu saya berpikir apa sih dispute resolution? Dan dulu saya adalah corporate lawyer. Saya mengerjakan merger, saya mengerjakan akuisisi, mengerjakan loan dan sebagainya, RUPS dan sebagainya, semua yang berkaitan dengan korporasi. 9 tahun, bayangkan 9 tahun saya melakukan hal itu. Lalu kemudian saya masuk ke Atambuyung pada saat itu ada kasus Karahabodas. Nah di situ saya melihat bahwa menarik juga satu persidangan arbitrase, kebetulan waktu itu sidangnya arbitrase ya. Satu sidang arbitrase di mana semua benar-benar adu argumen, semua benar-benar legal argumen yang keluar, bukan yang lain-lain, tapi legal argumen, fakta dan legal argumen. Dan di situ menarik sekali, saya melihatnya menarik sekali sebagai corporate lawyer pada saat itu. Saya tertarik dengan bagaimana mereka melakukan cross examination, bagaimana mereka melakukan examination in chief, bagaimana mereka mengajukan pertanyaan kepada lawan dan kepada ahli. Nah di situ saya berpikir ini lawyer-lawyer ini kok pinter-pinter banget begitu ya. Ternyata ya sebenarnya itu yang saya lakukan sekarang. Kalau saya mau melakukan cross exam, saya tanya dulu ahli geothermal misalnya, saya tanya dulu akuntan publik atau siapa. Saya serap ilmunya lalu saya bawa ke persidangan. Seolah-olah saya beri begitu kan. Padahal saya belajar dulu. Ya proses belajar itu harus terus-terusan, harus terus-menerus, tidak boleh berhenti dan saya kira itu tadi bahwa kemudian di situ saya maksudnya melihat bahwa litigasi dalam hari ini dispute resolution lebih it's more adrenaline to me, lebih kayak
menarik begitu, lalu kemudian saya minta izin ke Bang Buyung untuk pindah dari corporate ke dispute. Dan setelah itu sampai detik ini saya juga masih dispute. Jadi kita harus tahu passion kita, di mana kita betul, di mana kita suka, di mana kita hobi, di mana kita bisa mencari nafkah di situ. Seperti Ikigai, kalau pernah baca buku Ikigai, di situ dijelaskan bagaimana hobi itu bisa make a living, bagaimana kita bisa happy dengan hobi itu dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Dan saya selalu mengatakan bahwa I'm doing my hobby because practicing Indonesian law is my hobby. So jadi nggak beban. Gitu. Ya, I'm doing my hobby, gitu ya. Passionnya. Jadi artinya boleh nggak kita sampaikan ke Anissa dan rekan-rekan lain bahwa pada tahap awal mungkin memang kita mengerjakan banyak hal, tapi kemudian nanti ada passion yang terasa gitu, ketertarikan kita yang lebih di situ mulai didalami. Jadi rasanya itu bekerja sambil playful gitu ya, memang hobi. Jadi tantangannya pun dijawab terus gitu ya Bang ya? Ya. Ya, dijawab terus dan kita bertanya terus, itu juga bertanya penting. Terus. Sebagai seorang litigator, sebagai seorang dispute lawyer, kita harus serba curiga. Kalau begini, kenapa? Kenapa dia begitu? Kenapa dia kirim surat seperti ini? Kenapa yang dia emailnya bahasanya seperti ini? Kenapa minutes of meeting yang dibuat bahasanya kok seperti itu? Jadi we have to be alert dan curiga. Ada apa nih? Jangan-jangan setelah buat surat seperti ini dia mau somasi misalnya dan sebagainya. Jadi kecurigaan itu perlu ada. Waspada perlu ada, dan ya itulah saya kira modal bagi seorang dispute lawyer. Tapi sebenarnya modal yang paling utama adalah pemahaman mengenai fakta. Pemahaman mengenai fakta. Betul. Seberapa senior seorang advokat, kalau dia nggak memahami fakta, he will be nothing or she will be nothing. Dia bisa akan kalah dengan juniornya yang lebih memahami fakta. Jadi fakta itu yang paling penting. Kalau itu memang kurang kuat, baru kita masuk ke dalil, baru kita masuk ke disitulah jam terbang dari senior lawyer biasanya ada. Tapi biasanya yang junior lawyer yang justru pekerjaannya adalah memeriksa fakta, memeriksa dokumen, sebenarnya itu amunisi yang paling ampuh untuk kita memenangkan perkara. Bagaimana kalau kita faktanya tidak tahu persis, kita bisa strateginya salah begitu. Jadi fakta itu adalah, pemahaman fakta adalah satu hal yang paling penting. Bukan dalil, tapi fakta, dan fakta. Jadi fakta, dan fakta, disitulah amunisinya untuk bisa memenangkan argumen, gitu Bang ya? Betul. Ya, oke. Ya, baik. Bang, kita ada pertanyaan lagi nih dari forum ini. Saya bacakan ya Bang ya. Dari Jonathan Pamungkas, apa saja Bang hal-hal esensial yang harus diasah agar dapat jadi dispute lawyer seperti Bang Eri katanya. Yang perlu diasah apalagi? Tadi udah bicara tentang fakta nih. Apalagi Bang? Ya, itu tadi kita harus sering bertanya. Bertanya, kalau kita agak malu-malu untuk bertanya di luar, kita bertanya di dalam dulu. Pada saat kita diskusi dengan tim kita di kantor, yang junior-junior ini harus mau bertanya, apa sih yang akan dikerjakan, apa sih objektifnya, apa sih faktanya, dan sebagainya. Jadi pertanyaan apa dan apa itu harus ada. Lalu kemudian setelah pertanyaan what, tentunya why. Why-nya kenapa begini dan sebagainya. Lalu kemudian setelah why, baru kemudian diskusi masalah how. How-nya bagaimana. How to win the case misalnya. Itu kembali lagi kepada fakta dan sebagainya. Jadi what, why, and how saya kira bisa jadi patokan untuk kita menjadi seorang dispute lawyer. Tapi balik lagi bahwa fakta lebih penting dari segalanya. Pemahaman fakta maksudnya. Pemahaman fakta. Dan itu diuji terus, dipelajarin terus dengan pertanyaan apa yang sedang disengketakan misalnya, kemudian kenapa dan how gitu ya. Jadi continuous terus gitu, continuous diuji terus. Baik, begitu Pak Jonathan Pamungkas. Ada lagi nih Bang dari Nasiruddin 86. Nasiruddin 86 aku bacakan ya. Bang, bagaimana mental yang harus disiapkan untuk jadi lawyer?
bagi mahasiswa hukum. Nah, ini masih mahasiswa tapi udah pikiran jauh ke depan. Boleh Bang dikasih advice? Ya, bagi mahasiswa hukum saya kira yang paling penting adalah bahwa menilai keberhasilan seorang advokat bukan dari materi. Itu saya kira harus benar-benar dicamkan begitu ya. Karena materi bukan segalanya. Yang paling penting lagi-lagi integritas. Karena begitu integritas kita junjung tinggi, kode etik kita junjung tinggi, yang namanya materi pasti ikut begitu. Jadi jangan dibalik, jangan melihat kesuksesan, betul. Jangan melihat kesuksesan itu dari materi, tapi lihatlah dari misalnya pencapaian kemenangan misalnya, dan kemenangannya juga harus kemenangan yang baik dengan proses yang melewati due process of law, jangan yang undue process of law. Jangan yang suap-suap, bribery dan sebagainya. Nah, itu saya kira bukan contoh lah begitu. Kalau saya boleh share, kami di sini bisa memenangkan satu perkara atau bukan satu perkara. Dari 100% perkara yang kita tangani di sini, mungkin di atas 80% kita menang. Tanpa uang satu peser pun. Kelihatannya it sounds impossible, tapi itu buktinya. Yang kita lakukan adalah kita nggak pernah bayar, kita nggak pernah bribery, kita nggak pernah suap-suap, tapi kita bisa menang. 80% lebih kita menang. Nggak mungkin 100%. Lagi-lagi kalau 100% kesempurnaan itu Allah yang punya, begitu kan. Bukan kita advokat, begitu kan. Tapi dengan angka 80% lebih kemenangan diperoleh tanpa bribery, tanpa suap, saya kira itu luar biasa, dan yang muda-muda ini juga harusnya mencontoh begitu. Karena sebenarnya it is not impossible. It is not something impossible. It is possible. It is possible. Dan yang muda-muda ini juga para mahasiswa bisa lihat contoh kami yang kita lakukan. Kalau saya bersidang, tahu dari AHP, wah AHP ini misalnya kita harus bayar uang pendaftaran surat kuasa 1 juta misalnya begitu. Uangnya ya 1 juta. Nggak ada lebih, nggak ada kurang gitu kan. Kalau ada lebih, oh ini nggak ada kembaliannya misalnya seperti itu, disindir-sindir seperti itu. Tapi kita tambang aja, tutup kuping aja, tutup kuping dan we don't care. Tapi mereka juga, kita well respected juga kok gitu. Dengan dihargai, kita ada respect terhadap kita, dan kemenangan yang kita peroleh 80% lebih, 80% lebih. 80% lebih, artinya dalam menjaga integritas, berproses dalam menjaga integritas itu nggak perlu khawatir, akan sampai juga kok, bisa kok gitu ya, bisa kok dilakukan. Thank you Bang. Lalu Bang, ini banyak sekali success story ya yang Bang Eri sampaikan, tapi boleh dong bagi sedikit kira-kira tantangan apa yang pernah Abang alami yang menurut Abang cukup sulit dan Abang punya lesson learn tersendiri di situ. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi sama kita. Nggak ada tuh. Kalau saya sih ya udah, pokoknya kalau klien, if the client do not listen to me, then listen to another lawyer. Aku punya prinsip seperti itu gitu ya. Tapi ya jangan terlalu kaku lah begitu ya. Bagi yang muda-muda nanti jadi lawyer, lalu kemudian bilang ke kliennya, Pak, kalau Bapak nggak listen to me, ya udah Pak, Bapak cari lawyer sendiri, rugi dia nanti gitu kan. Mungkin kalau seperti saya bisa menyampaikan hal itu ya. Walaupun mereka juga datang lagi kembali ke kami begitu kan. Ya kalau ditanya pengalaman pribadi apa yang paling sulit, nggak ada, saya kira karena semua permasalahan klien itu kan masalahnya klien, bukan masalah saya kok gitu kan. Saya hanya membantu, saya hanya mendampingi kalau di kasus pidana. Makanya saya juga kadang-kadang suka tanya tuh ke lawyer-lawyer muda, surat kuasa Anda di polisi gimana? Apakah menjadi mendampingi atau mewakili? Banyak yang menjawab mewakili. Itu salah, saya bilang. Di dalam pidana nggak ada mewakili, yang ada adalah mendampingi. Hanya mendampingi. Kalau mewakili dia jadi tersangka nanti si lawyer hukumannya juga diwakili. Iya, hukumannya diwakili nanti kan, bahaya itu. Gitu kan. Bahaya ya. Jadi kadang-kadang hal-hal diksi seperti itu penting untuk difahami. Di dalam perdata kuasa hukum mewakili, di dalam pidana penasihat hukum mendampingi. Simple, it's very simple, tapi kadang-kadang banyak yang salah. Inilah contoh ekspresi dari kedetailan, refleksi dari kedetailan itu ya Bang ya. Baik Bang, ini masih banyak pertanyaan tapi kita terbatas waktu.
rekan-rekan, sebelum nanti kita closing, mungkin barangkali nanti akan ada seri kedua gitu ya, yang nanti kita gain dulu pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan para calon lawyer di masa depan, begitu. Dan rekan-rekan untuk tanggal 9 Agustus nanti Law Literacy dari EYR Center for Legal Studies itu akan dalam bentuk platform dialog Zoom meeting. Jadi sekali waktu kita lakukan itu, Bang. Sekali waktu kita lakukan itu, tidak dalam platform IG Live. Sebulan sekali kurang lebih. Begitu untuk informasinya. Dan kita juga punya di EYR-CLS ada program yang namanya NLP for Lawyers. Neuro Linguistic Programming for Lawyers Training. Nanti informasinya bisa dicek di website kita. Nah, Bang, sebelum kita tutup, kita pingin dapat closing statement dari seorang Bang Eri Hertiawan, gitu, yang merupakan lawyer yang udah deh pokoknya top 15 di Asia untuk litigasi, kemudian juga arbiter, kemudian juga mediator, kemudian juga ahli di bidang ADR, aviation, shipping, dan mungkin yang lain-lain lagi. Mohon kita dikasih closing statement, Bang, untuk kita semua supaya kita bisa jadiin bekal untuk kedepannya. Silakan, Bang. Ya, satu kata sebenarnya, integritas, itu saja. Integritas bukan hanya masalah kita tidak menyogok, tidak menyuap, tidak korupsi, tapi integritas itu misalnya integritas yang tinggi, kita masuk kerja taat kepada peraturan di kantor. Kalau kerja 5 hari ya kerjanya 5 hari, kerjanya from 9 to 5 misalnya begitu ya, 9 to 5 itu juga bagian dari integritas begitu. Lalu kemudian meeting tidak terlambat, saya kira itu juga one of the integrity juga gitu. Jadi sebenarnya satu kata itu saja. Baik. Integritas tinggi, insya Allah kalian semua akan menjadi seorang lawyer yang berhasil. Insya Allah. Integritas kita highlight, saya nggak perlu ulang lagi, tapi mungkin boleh saya ulang sedikit tentang untuk dengan klien, treat them as a friend, gitu ya. Treat them as a friend. Perlakukan mereka seperti teman. Jadi mereka merasa nyaman seperti teman dan mereka percaya kepada advokatnya, kepada lawyernya yang mewakili atau mendampingi urusan mereka sebagaimana seorang teman. Saya rasa itu. Terima kasih Bang Eri untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain teman-teman bisa belajar dari Bang Eri. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Mbak Okta tadi menyampaikan salam ke Bang Eri itu sore Bang katanya. Mbak Okta Rina ya, selamat sore. Baik rekan-rekan, untuk informasi lebih lanjut atau ingin bertanya sesuatu boleh disampaikan melalui website eyrcls.com begitu, dan kita ketemu di lain waktu. 15 minutes law literacy, bikin sahabat melek hukum dalam 15 menit saja. Thank you Bang Eri, sampai ketemu. Menit, tapi ini 45 menit. Iya, 15 times 3. Judul aja Bang. Thank you Bang Eri, 45 menit. Okay. Untuk invoice, mungkin nanti Bang Eri yang lunasin sendiri. Soalnya dihitung 45 menit. Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.